Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan rezeki, kelancaran pekerjaan semuanya ya. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua di sini yang sudah nonton channel Abang DC ya, yang sampai saat ini bisa berkembang ya. Semoga channel ini bermanfaat buat semuanya ya. Jadi saya sangat terima kasih. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas permasalahan pinjol apa aja sih yang harus kita persiapkan ya, atau kita jalani. Oke, tonton terus. Oke, kawan-kawan. Jadi orang yang terjerat pinjol saat ini pasti sebelumnya punya masalah ya, yaitu masalah keuangan. Karena jika tidak mempunyai masalah keuangan, kalian semua pasti tidak akan melakukan pinjaman di online. Nah, di sini padahal dengan kita meminjam online itu, kita bukan menyelesaikan masalah ya, masalah yang pertama, tapi menambah masalah dan menambah masalah dan menambah masalah lagi. Kenapa saya berkata begitu? Ketika kita punya masalah keuangan, ya kan, kita meminjam ke pinjaman online itu salah sangat besar ya. Kenapa begitu? Pinjaman online ini bunganya besar, penagihannya kasar, kalian tahu kan? Nah, itu kan berarti kan nambah masalah kedua. Nah, untuk saat ini yang kalian sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur terjebak di pinjaman online, mungkin sudah gali lubang tutup lubang ya kan, masih berusaha membayar. Nah, kita stop sampai di sini. Kita stop sampai di sini dan jangan menimbulkan masalah yang ketiga, keempat, dan kelima atau dan seterusnya ya. Gimana caranya? Jadi begini, ketika kalian tidak mampu membayar pinjaman online alias sudah mentok ya, maksimal ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian gini, sebelum jatuh tempo, kalian sendiri kan pasti tahu ya, apakah sanggup bayar atau tidak nantinya. Nah, kalau memang tidak sanggup bayar, kalian harus mengkondisikan dua faktor yang sangat penting ya, yaitu keluarga kalian, tempat kerja kalian. Kenapa begitu? Jadi begini, pinjaman online ini kan kalian ketika registrasi itu ada mencantumkan misalkan kondar, alamat rumah, terus nomor telepon kantor, alamat kantor, ya kan? Kenapa saya bilang harus mengkondisikan dua faktor tersebut? Kita bahas yang pertama. Kondisikan di rumah. Kenapa begitu? Kalian dengan terjebak pinjol dan sudah mulai telat, sudah tidak bisa membayar lagi, itu kan sebuah masalah besar ya buat kalian, mengakibatkan kalian depresi, stres, atau ngelamun atau yang lain, jadi berpikiran negatif. Nah, kalian salah satu caranya adalah yang di rumah kalian harus bersikap jujur ya, terus terang kepada ya. Jadi kalian harus jujur kepada orang rumah. Nah, emang ini sulit ya, karena dengan kejebak di pinjaman online itu yang sekarang ini baru rame-ramenya, itu malu sekali ya, apalagi ke pasangan atau mertua, apalagi ya kalau orang tua oke lah, mungkin lebih dekat kita kan. Nah, berbeda dengan halnya dengan suami atau
istri kita, ya pasti ada rasa, aduh gimana jadinya ya nanti kalau saya ngomong terus terang, saya ini minjem di pinjaman online dan akhirnya dikejar-kejar semacam ini. Ya kalian harus mencoba jujur, ya kan. Kalian jujur aja, misalkan nih kalian seorang laki-laki, ya kan. Kalian terjebak pinjaman online, pasti ada sebabnya, ya kan. Ya kalian harus ngomong, misalkan gaji kalian kurang cukup lah buat kebutuhan rumah tangga, ya kalian ngomong. Kalian ambil pinjaman online buat tambahan, karena bunganya besar, buat nutup kan nggak ada tuh dari gaji karena kalian ada tambahan pinjam kan. Besoknya gali lubang lagi sampai kesekian akhirnya mentok, ya kan. Karena nggak bisa semua kan. Nah, kalian bisa jelaskan ke pasangan kalian seperti itu, ya. Itu untuk yang laki kalian. Untuk yang perempuan, ini agak sulit ya, khususnya buat kalian yang menjadi ibu rumah tangga ya. Karena di sini kan kalian biasanya sudah dijatah uang bulanan ya oleh suami. Nah, kenapa bisa sampai terjerat pinjaman online, kalian harus jelaskan. Kalau misalkan kalian butuh make up atau butuh kebutuhan perempuan yang lain, ya kalian tetap harus jelaskan, ya. Kalian harus tetap jelaskan, berusaha jujur apapun resiko yang kalian terima. Kalian harus jujur. Misalkan suami memang tidak bisa mencukupi ya dengan kebutuhan kalian, ya kalian coba jujur. Nah, kalau sudah jujur, ya kalau emang nggak cukup, ya kalian dengan kejujuran itu akan eh, membuat kalian sadar ya bahwa kita sudah diberikan porsi seperti ini dan sebesar ini, itu nggak boleh mencoba mencari lagi. Ya kita harus bersyukur dengan seperti itu ya, dengan keadaan seperti itu, tidak bisa menuruti keinginan lagi. Ya kalian coba jujur ya, buat kalian semua di rumah tangga itu kejujuran yang utama. Jadi kalau ada apa-apa kalian harus jujur, apalagi terjerat pinjol semacam ini. Kenapa seperti itu? Dengan kalian jujur ke orang rumah, ya kan, suami atau istri ataupun mertua. Mertua mungkin kalian bisa diskusikan dengan pasangan kalian untuk ngomong bareng-bareng ya, cara baik-baik. Pasti akan mengerti. Semua orang pasti akan mengerti dengan keadaan kalian. Ya. Untuk yang di rumah ini berarti kenapa, Bang? Jadi gini, kalau kalian sudah mengkondisikan di rumah, nah paling tidak itu orang rumah ya yang satu alamat dengan KTP kalian, dengan yang kalian cantumin di peminjaman, itu paling tidak sudah tahu dari kalian sendiri ya. Jadi ketika salah satu aplikasi pinjaman online menggunakan DC lapangan datang, itu nggak kaget. Nah, kalau udah nggak kaget, oh ini yang ceritakan, ya udah nanti mungkin bisa nimbrung berdiskusi dengan DC lapangannya gimana solusinya, ya. Oke, kita lanjut yang kedua, mengkondisikan tempat kalian bekerja alias kantor kalian. Gimana caranya? Ya, jadi sebelum kalian jatuh tempo ya, yang sudah merasa nggak sanggup bayar, kalian lebih baik jujur ke atasan kalian ya. Baik yang langsung ke atasan bos kalian atau ke HRD kalian. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan pinjaman online ini ketika nasabahnya nggak bisa bayar dalam waktu 1 bulan atau selebihnya, itu akan menghubungi kantor kalian terus-menerus. Nah, ini adalah salah satu yang sangat penting harus kalian ketahui ya. Memang malu ya, jadi kita sampai pinjam ke pinjaman online dan orang kantor tahu itu, ya malu ya. Tapi itu konsekuensinya ya, kalian kan berbuat
ya kan? Dan kalian menikmati uang itu, kalian harus berbuat daripada risikonya lebih besar lagi, masalah lebih besar lagi di kantor kalian. Nah, kalian jujur ngomong ke bos kalian bahwa sedang mengalami kesulitan keuangan, jadi sampai terjerat pinjaman online ya. Jadi ngomong begini ke bosnya. Jadi kalau ada dari pinjaman online yang menelpon ke kantor sini, mohon diabaikan, ya kan? Itu urusan pribadi saya karena tidak akan mengaitkan kantor ke dalam pinjaman ini, ya. Jadi mohon dimengerti, ya. Jadi begitu aja. Jadi nggak usah dipikirkan kalian malu atau gengsi atau yang lain. Udah, jadi anggap aja bahasa orang itu ndablek ya, cuek gitu loh, bodoh amat gitu kan. Mau gimana lagi, kalau kalian nggak mengkondisikan seperti itu, kalian yang nanti akan pusing sendiri. Karena banyak teman kita, karena saking bingungnya nyari uang buat nutup pembayaran, sampai nggak mengkondisikan di rumah dan di kantor. Alhasil apa kalau yang di kantor? Sampai ditelepon bosnya, ya kan? Gimana? Kalau sudah begitu kalian dapat panggilan, bisa kena SP, atau mungkin amit-amit di PHK. Nah, itu salah satu masukan saya agar menghindari hal-hal semacam itu. Jadi kalian itu bisa tetap bekerja, ya kan, sehari-hari gitu. Jadi kalian harus perhatikan ya, dua macam hal tersebut yang kalian harus kondisikan. Tak terlepas dari situ, kalian harus tetap berusaha bekerja dengan baik ya. Jadi lupakanlah. Jadi misalkan kalian memang pusing menghadapi pinjol, ya kalian hapus saja aplikasinya dulu. Jadi kan sampai keadaan keuangan kalian membaik, kalian download satu persatu. Misalkan kalian lunasi, ya satu persatu kalian lunasi ya. Minta negosiasi dengan pihak aplikasi tersebut. Ada kok jalan keluarnya ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang terjebak pinjol atau terjerat pinjol yang saat ini benar-benar nggak bisa membayar dan bingung harus ngapain, harus kemana ya. Jadi kalian biar lebih tenang, saya membuatkan grup ya dari Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Saya buatkan grup buat wadah kalian yang saat ini pusing, karena banyak kejadian dari teman-teman kita, saking pusingnya nggak ada buat nampung, mungkin malu sharing dengan teman-teman kalian yang di dunia nyata. Kalian bisa sharing di teman-teman seperjuangan lah yang senasib di dalam grup. Itu akan membuat kalian lebih tenang, lebih ringan otak kalian, jadi tidak dipendam sendiri ya. Oke, jangan lupa ya, tetap berdoa, ibadah, dan meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Terima kasih.